Nanti akan ada beberapa catatan di belakang, mudah-mudahan. Kita mulai dengan slide yang kata Pak Hanif ini sudah dibagikan kepada kalian. Nah, kalian bisa membaca. Ini adalah slide yang nomor 24. Nomornya kelihatannya ketutup ya, nomor 24. Nomornya belum kelihatan ya, nomor 24 ini. Kita punya data yang saya beri tanda ini. Data ini adalah data tersimpan di buku termo ada, di buku pembakaran ada, berupa panas yang dimunculkan oleh suatu pembakaran suatu bahan bakar. Disebut kalau HHV ini adalah higher heating value, LHV adalah lower heating value. Barangkali saya bisa menuliskan di sini. Ya, higher heating value. Nah, yang kedua adalah lower heating value. Apa bedanya? Mungkin Pak Hanif sudah menjelaskan. Saya coba untuk mengulang saja. Bedanya adalah hasil pengukuran jika bahan bakar dibakar, hasil pengukurannya menentukan apakah hasil pembakarannya berupa cairan, air, atau uap air. Setiap bahan bakar itu selalu mengandung C dan H, seringkali juga mengandung O. Nah, C-nya menjadi CO2, H menjadi H2O. Nah, selisih keduanya adalah panas penguapan air. Coba kamu lakukan hitungan untuk contoh yang paling gampang dihitung, yaitu ini, contoh ini. Saya ingin menunjuk barangkali begini ya. Iya, ini Pak Hanif sudah mencetak Baik, ini ya, saya bisa tunjukkan. 286 dan 242, ini selisihnya adalah panas penguapan air. Coba kita lakukan reaksi pembakaran, kamu tulis, kita sama-sama menulis. H2 ditambah O2 akan menjadi H2O. Ya, jadi kita tidak perlu menyelesaikan persamaan reaksi secara komplit, tapi kita lihat H2-nya saja. H2 ada di ruas kiri bersamaan, H2O di ruas kanan bersamaan, jadi 1 mol H2 kalau dibakar menghasilkan 1 mol H2O. Dan kalau H2O-nya berupa cairan, maka panas yang dilepas banyaknya adalah 286 kilojoule per mol. Kalau yang hasil pembakaran berupa H2O uap yang dilepas adalah 142 kilojoule per mol. Selisih dua angka ini yaitu berapa ini? 44 kilojoule per. Ini adalah panas penguapan atau panas pengembunan dari air 1 mol. Gitu ya. Panas penguapan atau panas pengembunan sama saja dari air atau uap air itu 44 kilojoule per mol. Kalau kita kembali ke kuliah termodinamika, kita sering menggunakan kilojoule per kilogram. Jadi angka 44 kilojoule per mol tadi kalau dijadikan per kilogram dikalikan berapa?
kalau dijadikan kilojoule per kilogram dikalikan berapa? Saya harap kalian pandai-pandai untuk mengkonversi satuan, mengkonversi mol ke gram, ke kilogram dalam hal ini. 1 mol air berapa gram? 1 mol air adalah 18 gram. Jadi kalau per 1 kilogram, angka 44 ini dikalikan 1000 per 18. Coba kamu lakukan. 44 kali 1000 dibagi 18. Mudah-mudahan menjadi angka yang seperti biasanya kalau kita kuliah termodasar, sekitar 2200 kilojoule per kilogram. Lakukan sekarang. Apakah hasilnya demikian? Barangkali enaknya kalau saya tulis ya. Saya tulis saja. Kalau enggak nanti enggak. Nah, itu tadi ya. Untuk H2O. Panas pembakaran H2. Saya tulis apa yang saya lakukan tadi. Itu adalah HAP di berapa? 286 kilojoule per mol. LHV itu adalah 242 kilojoule per mol. Saya katakan selisihnya tadi, HHV dikurangi LHV adalah panas penguapan. Panas penguapan saya gunakan mungkin saya bisa menulis saya tuliskan lambda, bukan lambda. Iya, ya lambda dari H2O sama dengan berapa tadi hasilnya? 44 kilojoule per mol. Nah, ini dikalikan dengan 1000 dibagi 18 menjadi satuannya kilojoule per kilogram. Nah, silakan mencoba mengalihkan ini. Mengalihkan 44 kali 1000 dibagi 18. Maka hasilnya 2200, 2400. Ini saya tulis di sini sekarang. Ingat tim kita. Ya, saya hitung pakai Excel 44 kali 1000 dibagi 18. Hasilnya adalah 244 dan seterusnya. Saya salin kembali. Ya. Ya, ini hasilnya adalah 244. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa LHV dan HHV selisihnya adalah panas penguapan air yang terbentuk ketika ada pembakaran yang menjadikan hasil bakarnya H2O cair, itulah HHV. Kalau hasil H2O-nya berupa uap, itulah LHV. Kita lihat di sini, karbon monoksida tidak punya dua angka, hanya satu saja, karena tidak mengandung hidrogen. Kita lihat metan, selisihnya banyak sekali, karena ada 4 atom hidrogen di dalam ya, kita kembali ke. Nah, kalau kita memiliki campuran gas, bagaimana cara kita menghitung panas pembakarannya? Di sini sudah dituliskan tadi bahwa panas pembakaran campuran gas adalah jumlah dari panas pembakaran
masing-masing. Daripada kepanjangan ini, saya ganti soalnya. Saya ganti ya soalnya dan kamu kerjakan juga. Yang sudah terkenal, kita kenal sehari-hari, yaitu LPG. Apa itu LPG? Berapa HHP dari LPG yang mengandung 40% mol propan dan 60% mol butan. Nah, butannya, apakah butannya ada beberapa angka? Iya, kita pilih salah satu ya. Butan kita pilih isobutan misalnya. Kebanyakan yang ada itu normal butan. Saya baca normal butan. Normal butan. Normal. Nah, silakan untuk menghitung ini. Prof, ini slide-nya belum muncul. Slide-nya belum Tampil. Nah, sejak tadi kok nggak ada yang komentar. Slide Barusan, mana yang belum tampil? ya LPG. Tapi slide yang saya menerangkan HHV dan LHV sudah ada. Tadi sudah tampil, Prof. Sekarang ketika pindah ke LPG, sudah tidak tampil lagi. Oke, sama. Baik, saya coba untuk melakukan seperti ini. Apakah tampil sekarang? Belum, Pak. Belum, Prof. Belum, Pak. Gimana ini? Tadi katanya sudah. Baik, saya anggap belum share screen ya. Saya ulang lagi. Suara saya masih terdengar? Iya, share screen ulang. Share screen ulang. Terima kasih. Sekarang apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Share screen tetapi dalam bentuk editing. Ya, ini bisa saya oret-oret. Terus, sekarang apa yang saya gerakkan? Ini untuk H2. Untuk H2 tadi ya, apakah tadi sudah mengikuti panas pembakaran H2? Mengikuti, Pak. Iya, hidrogen ya. Hidrogen saya nggak bisa subscribe. Bisa upper script, tapi nggak bisa subscribe. Biasa begitu. Nah, penjelasan ini udah ya, bahwa selisih dari HHP dan LHP itu adalah panas pengembunan air. Tadi kita buktikan panas pengembunan air sekitar 2400, 2250 tergantung tekanan, dan saya ingin kalian mengingat steam level. Nah, kemudian kita beranjak ke ini masalahnya Pak Hanif ini sudah membuat animasi, jadi harus ngecek banyak. Nah, apa yang kita bahwa panas bakar campuran itu adalah jumlah dari panas bakar masing-masing, tentu saja dikalikan dengan komposisinya. Nah, itu sudah biasa ya. Nih, kita praktekkan ini. Nah, ketika ini kita praktekkan, saya ingin prakteknya adalah LPG yang sehari-hari kita pakai. LPG adalah campuran dari propan, mungkin normal butan, mungkin isobutan. Kedua senyawa ini bisa hadir bersama-sama, tapi seingat saya yang banyak kita pakai adalah normal butan. Nah, ini ada harga. Kita lihat HHP saja. Berapa HHP LPG yang terdiri dari dua senyawa yang sedang saya tunjuk ini. HHP saja ya.
adalah jumlahnya, tapi harus dikalikan dengan konsentrasinya. Nah, saya beri sebuah angka. Ini sebuah angka ini tergantung LPG di mana. LPG di Bandar Lampung, komposisi beda dengan LPG yang ada di Bandung. Tapi saya ambil sebuah angka. Nah, coba kamu lakukan hitungan berapa HV LPG yang komposisinya seperti ini dan sekaligus berapa LHV dari LPG yang sama. Ingat, HV itu kalau dibakar H menjadi H2O cair, LHV hanya H kalau dibakar menjadi uap. Nah, kita lanjutkan. Latihan kita, apakah beda LHV dan HHV LPG adalah panas penguapan air atau panas penguapan uap air. Baik, itu tugas sekalian. Ini saya kembali ke editing. Apakah masih ada ini? Masih ya? Hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Gampang sekali. Komposisi fraksi mol kali panas pembakaran dalam satuan energi per mol. Di sini kalian buka Excel dulu. Di sini kita mempraktekkan rumus yang saya sorot ini. Dan rumus yang saya sorot berikutnya ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. LHP sama dengan HHP dikurangi N kali panas pengembunan. Nah, jadi ada simbol tambah. Oh, ini ada simbol tambah. Nah, kita nanti lanjutkan sampai ke rumus yang sedang saya ketik ini. Ada yang memantau? Apakah masih sesuai? Masih sesuai, Pak? Ya, silahkan kalau gitu. Nah, soalnya seperti ini. LPG tersusun dari sekian, dan dengan data termodinamika yang ada di atasnya, berapakah LPG dan berapakah LHV-LPG. Sementara kalian berhitung menggunakan Excel, saya melakukan ketikan, mengetik pengaturan. Saya kecilkan saja. Ya, ini adalah 40% kali 40% kali apa? 2219 tambah 60% kali 2877. Sama juga untuk LHV juga begitu. 2043 tambah 60% kali 2657. Nah, silakan untuk menyelesaikan.
Sudah ya, saya anggap bisa menyelesaikan. Dan untuk rumus yang LHV sama dengan HV, rumusnya saya salin saja. Seringkali kita temukan angka yang di data yang disajikan itu hanya HV. Nah, LHV-nya harus dihitung dengan cara ini. Untuk menghitung ini kita lihat propan ya. Misalnya propan. Reaksinya seperti apa? Kita lihat reaksinya. Ini menjadi CO2, 3 CO2 ditambah dengan 4 H2O. Nah, lalu ini berapa ini? Oksigennya. Ini 3, ini 2, jadi ini 5 ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Apa yang kita perhatikan? Berarti LHP dari propan sama dengan LHP dari propan dikurangi dengan banyaknya air yang muncul dari 1 mol propan. Nah, angka 4 ini. 1 mol propan akan menghasilkan 4 mol H2O. Jadi H2O yang harus mengembun atau menguap atau sebaliknya ya, itu ada 4. Jadi di sini 4 kali panas penguapan air. Itu. Nah, gini ya. Nah, ini rumus kalau untuk propan ya. Untuk propan. Kalau untuk senyawa lain tentu saja lain dan sebagainya. Kalau campuran senyawa ya tentu saja satu persatu kita perlakukan seperti ini ya. Ya, tidak perlu saya lanjutkan hitungannya. Kamu teruskan saja hitungan secara aljabar ini. Hitungan aljabar ya. Tidak harus bisa. Nah, sampai di sini dulu barangkali ada yang ingin ditanyakan. Atau lebih baik biar besar dulu gini ya. Ya, begini ya. Gimana ini Pak Hanif? Kok nggak bisa muncul? Rupanya harus dimunculkan begini. Sama Pak Hanif sudah animasi loh. Pak, pindah loh. Hitungan kita pindah kemana ini tadi? Oke. Ya, ketumpuk-tumpuk. Bisa ini baru saja. Ini sebagai contoh H2, ini ada. Maaf Kak, Hilang lagi. hilang lagi Pak. Hilang lagi. Iya. Hilang lagi. Gimana ini? Oke, saya ulang aja lagi. Gimana? Saya ulang lagi. Mana tadi cara mengulangnya? Oke. Nah, sudah muncul. Sudah Pak. Iya. Coba saya atur dulu formatnya. Pak Hanif, ini ada slide nomor 25 ini. Ada pengulangan ya. Kayaknya kalau gitu ini saya pindah saja ke slide nomor ini. Apakah kalian juga punya slide nomor 25 yang isinya kosong? Ini tadi kosong. Nah,
Ini saya ya, apakah hilang lagi? Enggak ya. Kalian saya main-main saja. Insert slide number. Di mana slide number? Tadi di sini. Ya, slide. Ya, dan sudah ada. Nomor slide-nya sudah ada. Ya, kalau udah selesai, ini kelihatannya kembali ke sini lagi. Saya buka kembali supaya jelas. Ini saya hapus. Ini saya memperbaiki format supaya jelas. Itu ini untuk hidrogen, ya. Ya, LPG. Baik. Sekarang kembali ke sini. Apa yang belum saya terangkan di sini? Sudah ya, semuanya sudah. Ada penjelasan sedikit setelah penjelasan nomor 2. Densitasnya sangat rendah, sehingga kalau ditransportasikan, dicairkan dulu. Seperti LPG, LNG, mana LNG? Ada di sini LNG, nanti ada di slide yang berikutnya. Nilai kalor sudah saya jelaskan. Kebutuhan udara pembakaran akan saya jelaskan pada hari Rabu. Dan kalau nggak salah sudah dijelaskan oleh Pak Anies. Ya. Saya lanjutkan ke slide nomor 26. Di samping panas pembakaran, kalau kita bekerja dengan gas, ada dua istilah lagi. Salah satunya kita lihat sekarang, flammability limit. Limitnya pakai S ya ini ya. Nah ini pakai S. Karena terdiri dari dua angka. Limit atas, batas atas, dan batas bawah. Angka ini menunjukkan kapan bahan bakar itu bercampur dengan udara bisa terbakar. Misalnya yang sedang saya sorot, gimana cara menyorotnya ini? Saya gunakan, gimana? Hilang sekarang. Betul? Hilang nggak? Jangan-jangan karena berubah-ubah gini jadi hilang. Iya. Apakah bisa melihat apa yang saya sorot? Bisa, Lihat, Pak. Bro. Ya, metan. Metan kalau dicampur dengan udara tidak seenaknya bisa terbakar. Harus pada komposisi lebih tinggi dari 5% dalam campurannya. Ini. Nah, itu disebut lower limit untuk terbakar. Tetapi kalau terlalu tinggi, ekstrimnya hanya metan saja, metan juga nggak bisa terbakar. Paling tinggi bisa terbakar kalau konsentrasi dalam campurannya dengan udara 15%. Nah, dari deretan ini coba ditebak. Ya. Senyawa apa yang paling fleksibel dan gampang terbakar?
Ini ada deretan metan, etan, propan, butan, ini pentan, butannya salah satu, ini HCO dan H2. Senyawa apa yang gampang sekali terbakar, walaupun tidak peduli dengan komposisi. Hampir semua komposisi, pada semua komposisi dia terbakar. CO ya, CO ini. CO ya, nah rentang flammability limitnya lebar, jadi dia enak saja mau banyak CO terbakar, CO sedikit juga terbakar. Tolong dicatat, ada satu angka di tengah di antara upper dan lower. Angka itu adalah stoichiometric mixture, campuran kalau dia bereaksi secara stoichiometrik. Sebagai contoh, dan saya minta kalian menghitung sendiri, ini campuran dengan udara ya, bukan dengan oksigen. Untuk itu kita lihat metan yang gampang. Yang diperlukan untuk membakar 1 mol metan secara stoichiometrik. Tentu saja yang lain bisa, tetapi saya pakai metan. H2 tadi sudah, sekarang saya pakai metan. Berapa mol udara yang diperlukan untuk membakar 1 mol metan? Silakan untuk berhitung. Ada yang bertanya? Boleh. Saya harap ada yang bertanya ini. Tulis dahulu persamaan reaksinya. Lalu tulis kebutuhan oksigen dalam. Ya, saya tulis saja. Atau saya langsung, sorry ya, tulisannya tidak bagus. Nah, mestinya ada subscribe, ada apa, ini kita saja. Nah, kerampilan saya kurang. Nah, ya betul belum ini? Stoichiometriknya betul belum? Baik, saya lanjutkan saja. Saya anggap kalian juga sedang melakukan hitungan. Saya anggap saya benar. Ini adalah persamaan reaksinya. 1 mol metan memerlukan 2 mol O2. Nah, 1 mol metan memerlukan berapa mol udara? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Berapa? Saya diam dulu sampai ada yang menjawab.
Pak Hanif, Tiara, coba dipantau. Siapa ini? Pak Hanif, di jalan ya. Ya, Pak. Sudah gabung. Oke. Ada yang bisa Dengan menjawab berapa? 2 mol udaranya dibagi sama 0,21, Pak. Ya, 2 dibagi dengan 0,21. Oke. Jadi berapa itu? 5 kalinya. 9,52. Sebentar. Saya tulis sekalian ya. Berapa jawabnya, Mas? Tolong. 9,52, Pak. 9,2. 9,52. Nah, sekarang stoichiometric mixture. Stoichiometric. Bahasa Inggris saya Indonesiakan. Mixture. Oh, masih bahasa Inggris. Stoichiometric mixture. Berapa konsentrasi C4? Konsentrasi simbolnya gimana? Ini aja ya. Bisa simbol konsentrasi. Berapa? Ada yang bisa menebak? Oke, saya tulis ya. Konsentrasi metan di dalam campuran stoichiometrik adalah 1 dibagi 1 ditambah 9,52. Nah, begitu. Berapa persen ini? 1 dibagi 1 dibagi 10,52. 1 dibagi 10,52. Kalkulator saya 9,5%. Nah, ini ya. Ini adalah campuran stoichiometrik. Campuran metan dan udara kalau dia terbakar habis dan menghabiskan oksigennya. Nama stoichiometrik itu kalau oksigennya habis ya. Oksigennya habis, nah itu bahan bakarnya habis, oksigennya habis, nah itu diberi nama stoichiometrik. Kita tulis kembali 9,52. Nah, ini saya taruh di sini. Kok hilang warnanya? Saya beri warna. Saya beri warna. Jelas ya? Antara lower limit dan upper limit ada stoichiometric mixture. Stoichiometric mixture pada metan, kandungan metannya 9,52%. 9,5 saja, nggak pakai 2. Itu 2-nya bagaimana? 9,50 dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan dengan cara begini, menghitung satu persatu, kita bisa memahami lower limit, itu batas keenceran dari bahan bakar dalam campurannya dengan udara yang bisa terbakar, upper limit, batas dari kepekatan bakar campuran itu masih bisa terbakar. Oke, saya ingin memberi tugas kalian kerjakan sekarang. Kalau ini saya sorry, belum. Nah, ini saya taruh di sini. Berapa ini?
Berapa ini? CO. Berapakah stoichiometric mixture dari CO? Nah, saya tunggu sambil saya istirahat 10 menit. Barangkali ada juga yang menantang kalau ini berapa? Wah, susah ini. Kalau ada yang mau menantang, silakan. Nanti kita kerjakan sama-sama. Kalau tidak, paling enggak yang CO saja. Gampang. Istirahat 9 menit. Sorry ya, istirahat 9 menit. Saya mau cari minum. Jam 19.51 sampai jam 20. Sambil berlalu, tadi saya lihat Alicia. Hadir nggak ini Alicia? Alicia, saya nggak jadi ke ITERA. Saya masih di Bandung. Jadi konsultasi laporan penelitian ditunda. Dan nggak usah dikirim. Saya mau nyantai dulu. Iya Pak, oke Pak, siap Pak. Ya, ini tadi nggak kenapa ini? Kok jadi aneh? Sudah. Ya, itu Alicia sama Angel. Siapa? Alicia sama Rizky apa Ricky? Juga Angel dan Rizky atau Rizky. Belum terlambat kan? Kalau terlambat ya kirim saja, nanti kita konsultasi lewat di Meet semacam ini. Tapi kalau belum terlambat, tunggu minggu depan. Insya Allah saya ke daerah. Nah, saya pergi dulu. 8 menit masih bisa untuk menjawab 2 pertanyaan ini atau paling tidak yang CO saja boleh. Kalau yang lain silahkan. Ada hidrogen juga gampang dan sebagainya.